Halo, nama saya Yuhana Mutiara Rani. NIM 312010158. Mata kuliah literasi digital. Mengenal dunia literasi digital yang aman dan bijaksana. Nah, materi pertama adalah manfaat positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah, komunikasi dan interaksi dengan orang lain, baik itu dengan teman, keluarga, atau bahkan dengan orang yang tidak dikenal. Dengan media sosial, kita dapat berbicara dengan orang yang berada jauh dari kita dengan mudah, tanpa harus membayar biaya tinggi untuk panggilan atau mengirim surat. Memudahkan akses informasi dan berita. Karena media sosial dapat digunakan sebagai sarana berbagi dan mencari informasi. Media sosial dapat digunakan untuk mencari berita terbaru, membaca opini orang lain, atau berbagi informasi yang kita miliki. Resikonya adalah menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi. Karena penggunaan media sosial yang tidak bijak bisa membuat kita tidak sadar memberikan data pribadi kita kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa menyebabkan pencurian identitas, penipuan online, peretasan akun, atau bahkan pelecehan seksual. Memicu cyberbullying, karena penggunaan media sosial yang tidak etis bisa membuat kita menjadi korban atau pelaku dari tindakan intimidasi, ejekan, hinaan, ancaman, atau kekerasan secara online. Nah, selanjutnya yaitu tips mengidentifikasi berita hoax. Kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Seringkali, berita hoax mempunyai judul yang mengandung sensasi, seperti menghasut. Konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar. Ketika mendapatkan berita dari sebuah artikel, coba perhatikan tautannya. Cara menghindari konten yang tidak aman. Memilih konten media sosial yang bermanfaat dan positif, misalnya yang bersifat edukatif, inspiratif, informatif, atau hiburan. Hal ini bisa membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas serta menghindari konten-konten negatif. Okay, next. Ancaman keamanan siber. Ancaman cybersecurity adalah sebuah upaya pencurian, pengambilan, dan perusakan data secara ilegal. Bentuknya beragam, contohnya yang paling familiar adalah pencurian akun, pencurian data, atau hacking. Cara melindungi diri dari serangan siber. Pertama, gunakan private browsing atau incognito mode. Kedua, hapus data yang tidak digunakan. Ketiga, gunakan VPN. VPN Virtual Private Network adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. Artinya, VPN menghubungkan komputer atau telepon genggam ke perangkat lain di tempat yang berbeda. Keempat, aktivasi autentikasi two-factor 2FA. Two-factor authentication 2FA merupakan salah satu cara untuk menjaga keamanan data dengan mengharuskan pengguna masuk dengan menggunakan metode autentikasi dua langkah. Biasanya metode ini bekerja dengan mengirimkan kode di luar kata sandi melalui email. Kelima, gunakan Password Manager. Password Manager adalah aplikasi yang berfungsi sebagai solusi untuk memelihara sejumlah besar kata sandi dan informasi akun. Dengan adanya Password Manager, kamu bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun yang dimiliki. Keenam, rutin membersihkan cookies. Cara lain untuk melindungi keamanan data di internet adalah membersihkan cookies sesering mungkin. Sebagai informasi, cookies adalah file teks kecil yang disimpan di dalam komputer. Di dalam cookies ini, terdapat berbagai macam informasi yang berhubungan dengan perangkat web. Ketujuh, melakukan backup. Cara melindungi data security yang lainnya adalah melakukan backup. Backup sangatlah penting dalam menjaga dan mencegah hal buruk yang bisa terjadi pada website. Maka dari itu, selalu lakukan backup secara menyeluruh terkait semua data penting, sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan, kamu dapat mengembalikan kondisi website seperti semula. Okay, next. Mengidentifikasi informasi yang dapat dipercaya dan bagaimana menyaring konten yang relevan. Perhatikan apa saja konteks yang disajikan sumber. Sumber yang dapat dipercaya dapat diketahui dengan memperhatikan konteks dengan cermat yaitu lingkungan, situasi, kronologi, dan nalar.
Berikut adalah tips untuk menghindari penyebarluasan berita palsu. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Ketiga, periksa fakta. Keempat, ikut serta pada grup diskusi anti-hoax. Kelima, tidak perlu terburu-buru membagikan berita yang belum pasti dari mana sumbernya. Selanjutnya yaitu bagaimana etika dalam berkomunikasi dan berperilaku di dunia digital. 62,1% dari total masyarakat Indonesia adalah pengguna internet aktif, terutama pengguna handphone. Akan tetapi, ternyata literasi digitalnya masih minim, salah satunya pada digital etik atau etika digital, yaitu kemampuan masyarakat dalam menyadari, mencontohkan adaptasi, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan atau tata kelola etika digital dalam keseharian. Apa saja etika digital yang perlu kita tahu? Pertama, tidak mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif. Kedua, tidak membagikan screenshot chattingannya yang bersifat private ke media sosial. Ketiga, tidak berkomentar kasar jika ada orang yang komentar negatif. Keempat, tidak membuat grup dan menambahkan orang lain tanpa izin. Kelima, tidak ngetek teman tanpa memberitahu. Keenam, tidak langsung membagikan informasi kecelakaan. Inilah pesan dari Najwa Shihab. Masih perlukah sekarang kita jualan es batu ketika semua di rumah kita ada kulkas? Masih pentingkah kapal feri ketika jembatan penyeberangan ada di mana-mana? Apa kabar penjual ensiklopedia? Masih adakah yang punya ensiklopedia di rumah ketika Mbah Google begitu setia pada kita? Jadi, tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Pesannya sekarang adalah, media sosial bisa menjadikan dirimu lebih mawas diri dalam penggunaannya. Menggunakan media sosial memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, media sosial dapat menghubungkan kamu dengan peluang baru, baik secara pribadi maupun profesional. Kamu juga dapat menggunakan platformmu untuk membuat perubahan positif di komunitas. Di sisi lain, ada banyak informasi palsu atau hoaks di media sosial. Di media sosial, kabar positif dan negatif sama-sama dapat menyebar dengan cepat. Itulah mengapa kamu perlu menyaring informasi yang tersebar di media sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat.